Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga alhamdulillah Allah permudah bagi kita semua untuk menuju masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan suatu kebaikan, mendapatkan suatu kemuliaan, yufaqihu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia paham terhadap agamanya. Maka dari hadis ini kita dapatkan pemahaman sebaliknya. Jikalau seseorang atau jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki seseorang untuk mendapatkan suatu kemuliaan, suatu kebaikan, maka Allah biarkan dia berada di dalam kebodohannya. Allah biarkan dia bermalas-malasan di rumahnya dan beranggapan bahwasanya dirinya telah menjadi orang yang paham terhadap agama ini, padahal keadaan dirinya yang sebenarnya adalah orang yang tidak mengerti apa-apa mengenai agama ini. Hari itu. Nah, begitu pula Rasulullah SAW telah bersabda, "Man salaka tariqan," barang siapa yang menempuh suatu jalan, keluar dari rumahnya, yaltamisu fi ilman, lalu kemudian dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang agama ini, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surga. Begitupun juga pemahaman sebaliknya. Jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki bagi orang tersebut untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang mudah, maka Allah Subhanahu wa taala biarkan dia dalam keadaan yang bodoh terhadap agama ini. Tidak ada keinginan sekali untuk menuntut ilmu syar'i, membenahi keadaannya, membenahi pikirannya, membenahi ketaatan-ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, membenahi dirinya agar bisa menjauhkan dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Maka kita introspeksi diri kita sendiri. Ya, kita introspeksi diri kita sendiri. Baik, kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, mengajarkan kepada kita akhlak yang mulia, mengajarkan kepada kita jalan keselamatan, mengajarkan kepada kita jalan kemuliaan, sehingga alhamdulillah sampai sekarang ini ya Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan kita tempat di jalan agama ini, ya, tetap berada di atas agama ini, yaitu agama Islam. Cuman masalahnya adalah bagaimana kita caranya untuk berusaha untuk menyempurnakan agama kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya. Yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Karena apa? Karena kita sudah berusaha untuk menyempurnakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti ajaran yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Baik, ikhwatul iman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kedengeran nggak soalnya? Kedengeran ya? Masya Allah. Nggak masalah.
Saya ngomong ini kayaknya baru ngomong pertama udah banyak yang tidur, Masya Allah. Kirain saya nggak kedengeran ya. Kirain saya nggak kedengeran, Masya Allah. Masya Allah. Nggak tahu saya entah tidur atau khusyuk itu mungkin. Ya, khusyuk mungkin Pak ya. Masya Allah. Salah saya. Saya terlalu suzon. Nah. Baik, ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu maqasidus syariah atau tujuan-tujuan syariat agama Islam adalah hifdzul mal, ya, penjagaan harta manusia, ya, penjagaan harta manusia agar tidak diambil, dirampas dengan cara yang batil. Ya, ini salah satu maqasidus syariah atau tujuan-tujuan syariat agama Islam. Kalau saya bertanya kepada antum, apa aja maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat, Pak? Selain hifdzul mal, penjagaan harta. Waduh, apaan ini? Makanan apa ini tadi? Ya. Nah, ya, saya pernah menjelaskan kayaknya. Tapi ya itulah kadar pikiran manusia. Ya. Dapat hilang. Tetapi kita tidak mau mencatatnya, Masya Allah ya. Yang pertama adalah hifdzud din. Nih ya. Tujuan-tujuan dari syariat agama Islam adalah hifdzud din, yaitu penjagaan agama kita. Ya, penjagaan akidah kita agar tidak menyimpang dari jalan yang telah diajarkan di dalam agama Islam, agar tidak menyimpang dengan kekufurannya, tidak menyimpang dengan kesyirikannya, tidak menyimpang dengan kemaksiatannya, sehingga akhirnya ya ada syariat Islam yang memberitahukan, nih, jangan kalian melakukan perbuatan kufur, jangan kalian melakukan kesyirikan, jangan kalian melakukan perbuatan seperti ini, kan gitu. Untuk apa? Dalam rangka menjaga agama kita. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah hifdzun nafs, yaitu tujuan syariat adalah untuk menjaga jiwa manusia. Ya, sehingga akhirnya apa? Nggak mudah-mudahan untuk menumpahkan darah manusia. Sehingga akhirnya apa? Adalah hukum qisas. Ya, ada hukum qisas. Sehingga Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Sesungguhnya pada hukum qisas itu ada kehidupan yang begitu banyak bagi jiwa manusia, wahai orang-orang yang berpikir. Ya, sehingganya turun firman Allah Subhanahu wa taala yang melarang untuk melakukan pembunuhan atau untuk menyakiti kaum muslimin, menyakiti kaum manusia yang lainnya. Seperti itu. Hifdzun nafs, menjaga jiwa manusia. Lalu kemudian yang ketiga adalah untuk apa? Hifdzul akal. Ya, menjaga akal manusia agar tidak hilang. Seperti itu. Sehingga akhirnya apa? Dilaranglah minum khamar. Kenapa? Minum khamar itu akan menghilangkan akal manusia. Dilarang narkoba, narkotika, dan lain sebagainya yang kira-kiranya pada waktu bisa menghilangkan apa? Akal manusia. Ya, kesadaran akal manusia. Dilarang marah. Ya, kenapa? Ketika seseorang lagi marah, akalnya hilang. Sehingga kenapa? Rasulullah mengatakan la taghdab walakal jannah. Jangan marah maka engkau akan mendapatkan surga. Tuh Pak, itu yang berapa tadi? Ketiga, ya, tujuan dari syariat. Hifdzul akal. Nah, lalu kemudian yang keempat adalah apa? Hifdzun nasl. Yaitu apa? Menjaga keturunan atau kehormatan. Ya, sering adanya hifdzun nasl atau hifdzul ard.
Itu menjaga keturunan atau menjaga kehormatan. Sehingga akhirnya apa? Islam melarang perbuatan zina. Ya, Allah katakan la taqrabuz zina. Jangan dekatin perbuatan dekatin aja nggak boleh, apalagi melakukannya. Kan seperti itu. Ya, yang keempat. Yang kelima apa? Nah, yang terakhir yang akan kita bahas ini, yaitu apa? Hifdzul mal. Tujuan dari syariat agama Islam adalah untuk menjaga harta manusia agar apa? Tidak diambil, tidak dirampas dengan cara yang batil. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan larangan-larangan untuk memakan harta orang lain. Sehingga akhirnya para ulama pun menetapkan bahwasanya memakan harta orang lain dengan cara yang zalim termasuk dosa besar. Ya Pak. Allah katakan apa? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Wa tudlu biha ilal hukam. Lalu kemudian kalian memperkarakan urusan harta tersebut kepada seorang hakim, ya? Untuk apa? Lita'kul faliqan amwalin nasi bil itsm. Agar kalian bisa memakan sebagian harta manusia dengan cara yang dosa, dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak benar. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahuinya. Tuh, Pak. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menggambarkan salah satu cara yang dilakukan oleh manusia untuk mengambil apa? Harta orang lain dengan cara yang batil biasanya. Ya. Ada perkara ini, dia tahu ini sebenarnya adalah harta manusia, harta orang lain. Lalu kemudian apa? Dia mengadukannya kepada hakim, ya, sehingga akhirnya dengan cara ini, dengan cara itu dan sebagainya, akhirnya pada waktu itu dapatlah dia dari keputusan hakim tersebut bahwasanya harta ini milik dirinya, jadi milik dirinya. Ini sering terjadi di masyarakat. Nanti kita akan insya Allah kita bahas bagaimana gambaran-gambaran yang terjadi di masyarakat dan bagaimana ancamannya. Ya Pak ya. Nah tadi kita katakan ini sudah ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita agar kita ya selayaknya wajib bagi kita semua untuk mencari harta yang halal. Namun fenomena yang terjadi dan banyak terjadi di akhir zaman ini sebaliknya. Ya, perbuatan buruk ini terjadi di mana-mana, terjadi di setiap lini dengan berbagai bentuknya. Kan gitu. Ada yang berupa korupsi, ya, kemudian pungutan liar, ya, pungli, kemudian mencuri, ada yang merampok, gitu. Ada yang berjudi, ada yang awalnya baik-baik berhutang, habis itu nggak mau bayar, kan gitu. Ya, ada yang kemudian mencurangi takaran timbangan. Ada yang ngomongnya berdusta. Ngomongnya apa? Bahwasanya ini harganya 200.000. Ini asli benar, demi Allah 200.000 nih. Padahal harganya 2.000. Ya. Ini cara. Dan inilah yang terjadi di akhir zaman ini. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman, akan datang suatu zaman kepada manusia, la yubalil mar'u bima akhadal mal, di mana seseorang tidak lagi peduli dari mana dia mengambil atau mencari hartanya. Amin halal, apakah dengan cara yang halal, min haram, atau mencarinya dengan cara yang haram. Enggak masalah. Lihat, enggak peduli, Pak. Ya, di situ dikatakan la yubalil mar'u bima akhadhal mal. Di mana seseorang enggak peduli lagi dari mana dia mendapatkan hartanya. Dengan cara yang halalkah atau dengan cara yang haram. Dan kita sering mendengar istilah-istilah yang tersebar di masyarakat apa, Pak?
Pak, yang sudah tertidur, Masya Allah, sudah dapat wahyunya belum? Hah? Apa yang sering kita dengar istilah-istilah di luar sana atau di masyarakat sana? Ya kan itu. Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Akhirnya kata-kata ini tersebar ke manusia yang lainnya, sehingga akhirnya mereka berpikir, ya inilah keadaannya, inilah faktanya. Ternyata semua orang pun berpikir seperti itu, sehingga akhirnya dia pun gak malu-malu ya untuk melakukan hal yang serupa. Nggak ada lagi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada lagi rasa takutnya terhadap apa? Kematian. Tidak ada lagi rasa takutnya terhadap hari hisab. Tidak ada lagi rasa takutnya dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Rasulullah SAW telah mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan berpindah kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti hatta yus'ala an umrihi, sampai dia ditanyakan tentang 4 perkara. Apa aja, Pak? Berkali-kali ini saya sampaikan, Masya Allah. Apa aja, Pak? Udah langsung ke harta aja, Pak. Belum. Masya Allah. Ya, yang pertama adalah an umrihi fima afna. Ya, dia akan ditanyakan tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Tuh. Lalu kemudian apa yang kedua? Wa an ilmi fima fa'al. Tentang ilmunya telah diamalkan atau Nah, Masya Allah, hari ini kita akan membahas apa, Pak? Memakan atau menzalimi harta orang lain, dan kita akan mempelajarinya. Nah, ini akan ditanya nih, ya. Apa yang telah kita pelajari ini akan ditanya. Jangan sampai habis kita mempelajari, keluar dari masjid ini langsung kemudian datang ke toko sebelah, makan gorengan 3, bayarnya jangan sampai, Pak. Ya, sore itu datang pura-pura ngopi, pesannya 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Udah ya, kelamaan di toko orang tersebut. Minum kopi. Pas bayarnya, cuma 2. Nah, ini hati-hati. Kalau misalnya ngopi di kafe-kafe mah jelas, Pak, ya, gitu kan. Tapi masalahnya kalau dia kelontongan itu, ini repot. Apalagi kalau gorengan, ya gorengan dijajain gitu saja. Makannya 5, bayarnya 2. Hati-hati. Nah, ini hati-hati. Ini apa tadi yang kedua? Wa an ilmi fima fa'al. Tentang ilmunya telah diamalkan atau belum. Jangan sampai kita keluar dari sini malah kita langsung melakukan kebatilan tersebut. Yang ketiga apa? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dia akan ditanyakan tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan harta tersebut. Apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Enggak berhenti di situ saja, Pak, tentang harta, Pak. Kalau yang lain 1 aja jalurnya. Ya, yang harta 2 jalur ditanyakan. Dari mana dia mendapatkan harta tersebut? Wa fima anfaqah, kemana harta tersebut dihabiskan? Berkenaan dengan harta, hati-hati tuh. Ya, ditanyakannya 2 kali. Dari mana dan kemana? Jadi seseorang yang sudah mencari dengan harta yang halal pun belum tentu aman. Ya, Pak? Betul ya, Pak? Belum tentu aman. Ya, kenapa? Harta tersebut ternyata kalau dipergunakan untuk perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal tersebut akan ditanyakan oleh Allah. Lalu kemudian apa yang keempatnya? Wa an jismi fima Allah. Dia akan ditanyakan tentang tubuhnya dipergunakan untuk apa. Nah, ini, Pak. Ya, orang yang tadi melakukan kezaliman ya dengan memakan harta manusia itu tidak lagi berpikir, tidak ada lagi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada lagi rasa takutnya dengan hari kiamat.
Karena apa? Hawa nafsunya sudah memenuhi jiwanya. Hawa nafsunya sudah memenuhi jiwanya. Nah, bagi kita yang beriman, Pak, beriman? Beriman nggak, Pak? Hah? Apa buktinya? Hah? Pak, beriman, Pak? Beriman? Baik, Masya Allah. Bagi kita, baik, Masya Allah. Bagi kita yang merasa Masya Allah, yang beriman, ingat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan. Lihat, kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kalian menghisab diri kalian, bermuhasabah terhadap amalan-amalan kalian sebelum kalian dihisab pada hari kiamat nanti. Wazinuha, dan timbanglah amalan-amalan kalian, perbuatan-perbuatan kalian qabla an sebelum kalian ditimbang pada hari kiamat nanti. Kita harus introspeksi. Kemarin, ya, adakah kemaksiatan yang telah kita lakukan? Itu hisab diri kita, introspeksi diri. Ya, ternyata ada hak orang lain yang kita ambil. Pak, ya, ternyata dia kemudian apa? Mencuri harta orang, korupsi harta orang lah. Lalu kemudian dia pengen bertobat gimana? Pak, kalau dia pengen bertobat gimana? Yang ada di pikiran masyarakat sekarang ini, ya, dengan gampangnya kalau seandainya dia mencuri harta orang lain atau korupsi harta orang lain, gampang tobatnya. Korupsi sebanyak-banyaknya dulu, nanti tobat. Gimana tobatnya? Sedekahin hartanya. Bener gak, Pak? Bener gak? Bener gak? 2,5%. Dengan dalil apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan." Ambillah dari harta mereka shadaqatan, yaitu sebuah sedekah, ya, sebagai sebuah sedekah atau apa namanya? Zakat. Ya, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk apa? Mensucikan mereka dan juga membersihkan jiwa mereka. Ternyata ada ayat ini, ya. Kalau kita sedekah, kalau kita apa? Berzakat, berarti artinya apa? Untuk mensucikan jiwa kita dan juga membersihkan harta kita. Berarti apa? Korupsi sebanyak-banyaknya. Setelah itu apa? Bersihin, tobatnya dengan apa? Ada ayatnya kok. Kan gitu. Betul ya, Pak? Iya benar, karena dulu sudah dilakuin gitu, Pak, ya. Benar gak, Pak? Ini yang terjadi sekarang di masyarakat. Salah paham, salah konsep terhadap apa yang dijelaskan ustadznya. Ustadznya membawakan dalil, nih, khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka sebuah sedekah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk apa? Membersihkan jiwa mereka, membersihkan harta mereka. Sedekah. Nah, kalau kita apa? Korupsi sebanyak-banyaknya, curi harta orang lain, riba semua. Karena apa? Cara tobatnya dengan sedekah 2,5%. Dia nggak tahu. Cara tobat orang-orang yang mencuri, Pak, ingat, mencuri termasuk dosa besar, korupsi termasuk dosa besar, riba termasuk dosa besar, judi termasuk dosa besar. Ini semuanya adalah mendzalimi orang, harta orang lain. Gimana cara bertobatnya, Pak? Pak, yang Masya Allah sudah dapat wahyunya, sudah dapat ilham. Gimana cara bertobatnya? Cara bertobat dari dosa besar seperti ini, pertama apa? An-nadam, dia menyesali perbuatannya. Nyesel nih. Ya, nyesel. Kalau yang tadi tuh gak nyesel tuh dia. Apa-apa, kumpulin dulu, nanti tobatnya dengan Yang kedua apa? Al-iqla, dia meninggalkan. Meninggalkannya bukan ketika ketangkep sama apa?
Waduh, udah selesai. Habis waktu saya, limit waktu saya untuk selesai. Ya, tapi benar-benar karena lalu kemudian yang ketiga apa? Al-azam. Dia bersungguh-sungguh untuk tidak akan pernah melakukannya lagi. Jadi bukan hanya sekedar niat biasa, pengen saya tinggalin lah, waktu udah kayak selesai. Enggak, benar-benar berasa saya tinggalkan semua. Nah ini Pak ya, baru kemudian kalau seandainya berkaitan dengan hak orang lain, ya wajib Pak, wajib untuk dikembalikan. Jadi kalau seandainya korupsinya 2 triliun, wajib untuk dikembalikan 2 triliun itu juga. Karena itu bukan harta dia, bukan. Boleh nggak Pak? Boleh nggak seseorang bayar zakat atau bersedekah dengan harta orang lain? Oh, saya pengen bersedekah lah. Sekarang juga 1 juta. Akhirnya apa? Ngambil di dompet antum seperti itu 1 juta. Nih, sedekah. Boleh nggak? Ini loh. Ya, gambaran sebenarnya itu seperti itu. Ya, gambaran sebenarnya itu seperti itu loh. Orang-orang yang korupsi lalu kemudian dia bersedekah itu sama seperti itu. Oh ya, saya pengen bersedekah, langsung kemudian apa? Dia ngambil ke dompet orang lain, ya 1 juta, lalu kemudian dia katakan, nih saya sedekah dan Allah. Gimana saya? Masya Allah ya, udah suci nih saya nih ya, udah mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apaan ini? Harta orang lain diambil lalu kemudian disedekahkan. Dia pikir Robin Hood apa? Kan gitu. Robin Hood apa ya? Robin Hood. Nah. Apa? Si Pitung, Indonesia si Pitung ya. Nah, ini apa-apaan? Ini pun juga nggak benar ya. Nggak benar. Nah itulah yang terjadi pada orang-orang yang korupsi, orang-orang yang mencuri. Lalu kemudian dia berpikir, oh saya pengen bertobat. Akhirnya apa? Harus wajib dikembalikan ya Pak. Nah, karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita bersedekah atau bayar zakat, itu bukan dengan harta orang lain, tetapi dengan harta kita sendiri Pak. Hah? Lihat kata Allah apa? Khud min amwalihim, ambillah dari harta mereka. Berarti apa? Harta milik mereka. Sementara orang yang korupsi itu milik dia bukan? Bukan. Gitu ya. Nah ini yang repot, pemahaman yang salah yang terjadi di masyarakat. Akhirnya apa mereka? Ya sudahlah kita hantam dulu mumpung ada kesempatan, mumpung lagi ada jabatan, ya sudah ya, manfaatkan dan baik. Nanti setelah itu apa? Taubat. Ya, keluarkan 2,5%-nya. Apa-apaan ini? Ini nggak benar nih. Ya nggak benar. Nah, ketika dia mungkin mendengar ustadznya, ya, mungkin gara-gara ustadznya hanya menyampaikan ayat tersebut saja tanpa penjelasan, ya, akhirnya dia telan mentah-mentah. Atau yang kedua apa? Dia mendengar ayat tersebut lalu kemudian tertidur. Wah, hati-hati Pak ya. Nanti saya bawakan nada tersebut, sudah saya bacakan ternyata akhirnya Pak antum tertidur. Nah, salah ini pemahamannya akhirnya. Jelas Pak ya? Jelas? Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ini yang tadi kita katakan fenomena yang terjadi di masyarakat, ya, fenomena yang terjadi di masyarakat dan banyak terjadi dengan berbagai bentuknya. Nah, adapun ancaman dari setiap perbuatan-perbuatan, ya, yang menunjukkan atau yang mengarah kepada kezaliman terhadap harta orang lain, ya, di antaranya adalah pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Allah katakan innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimunan nas. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang menzalimi manusia. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Lalu kemudian dia pun melakukan perbuatan yang melampaui batas di muka bumi ini dengan cara yang tidak
benar, ya. Lalu kemudian apa kata Allah? Ulaika lahum adzabun alim. Maka bagi mereka itu azab yang begitu pedih. Ya, Pak. Ya. Kita tahu kezaliman terhadap manusia tadi banyak, Pak, bentuknya. Ya, kezaliman secara fisik dan salah satunya adalah kezaliman terhadap harta manusia yang kita jelaskan hari ini. Kan gitu? Ya. Nah, ini Allah katakan bahwasanya orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap harta manusia, maka dia akan mendapatkan azab yang begitu pedih, Pak. Azab yang berlipat-lipat ganda. Pak, bayangkan, ya, kalau azab yang biasa aja, azab yang paling ringan udah benar-benar akan membinasakan seseorang, menghancurkan seseorang, dan membuat seseorang tersebut beranggapan bahwasanya azab yang dia rasakan pada waktu itu adalah azab yang paling terparah. Lalu bagaimana dengan azab yang paling pedihnya? Ingat loh, dalam ayat ini tadi dikatakan bagi mereka azab yang begitu pedih. Pak, sedangkan Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayatnya, inna ahwana ahlin nari adaban yaumil qiyamah. Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat nanti adalah seseorang yang diletakkan kepada kedua kakinya, yaitu apa? Alas dari apa? Bara api neraka jahanam. Yaghli minhuma dimauhu. Akan tetapi dikarenakan panas bara api yang ada di bawah kakinya, membuat kepala yang di atasnya meleleh hancur. Lalu kemudian dia pun berpikir pada waktu itu bahwasanya azab yang dia dapatkan adalah azab yang begitu pedih melebihi azab-azab yang lainnya. Padahal itu adalah azab yang paling ringan pada hari kiamat nanti. Pak, itu Pak, itu azab yang paling ringan. Lalu bagaimana dengan firman Allah tadi yang mengatakan apa? Bagi orang-orang yang menzalimi harta manusia, bagi mereka azab yang begitu bukan azab biasa, azab yang begitu pedih. Allah tekankan, bukan hanya sekedar dengan azab, tapi azabun alim, azab yang begitu pedih, yang begitu nyiksa. Nah, ini pikirkan dengan baik. Ya, kalau sekarang kita mendengar, ya biasa-biasa aja. Oh, nggak ada, ini biasa, nggak ada terbetik sama sekali rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu artinya, Pak, hati kita memang nggak pernah kita koneksikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pak, introspeksi diri kita. Sekarang ini, ketika tadi disampaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini, bagaimana dengan azab orang-orang yang menzalimi manusia? Lalu kemudian kita biasa aja, Pak, nggak ada rasa takut pada diri kita. Nah, ini menunjukkan hati kita memang jarang kita koneksikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hubungkan, kita kaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pak, ini introspeksi kita. Saya nggak bisa. Oh, ini semua nggak. Introspeksi diri sendiri sekarang, ya. Apakah benar-benar pada waktu itu ketika disebutkan firman Allah seperti ini benar-benar muncul rasa takut, dan kemudian muncul pula dalam hatinya bertobat dari perbuatan tersebut dan mengembalikan harta manusia? Karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan dalam firman-Nya bahwasanya sifatnya orang-orang yang beriman, sifatnya orang-orang yang selalu mengaitkan hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dibacakan ayat seperti ini, mereka benar-benar tunduk dan takut. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya seorang mukmin yang sebenarnya, tadi antum nyebutnya mukmin, Pak, ya? Pak, tadi antum nyebutnya mukmin antum, ya? Oh, udah gak ada yang mau nyebut lagi nih, Pak. Tadi semuanya mukmin, Pak, mukmin. Ini sekarang saya bawakan ayatnya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Sesungguhnya seorang mukmin yang sejati. Antum mukmin sejati? Mukmin sejati? Oh, Masya Allah. Lihat, dengarkan ayat ini.
Ya, sesungguhnya seorang mukmin yang sejati, alladzina idza dzukirallah, itu orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka, tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, terutama berkenaan dengan azab neraka jahanam, zadatkum imana, bertambah keimanan mereka, bertambah ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba. Ya? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana. Dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, bertambah keimanannya. Lalu kemudian apa akhirnya? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkoneksikan hatinya selalu kepada Allah dalam setiap perkaranya. Setiap perkaranya. Bukan langsung berpikir apa? Oh, saya koneksikan ketika sholat aja. Enggak, dalam setiap perkaranya. Segala kenikmatan yang didapatkan itu dikoneksikan, dihubungkan, disandarkan kepada Allah. Ya Allah, saya alhamdulillah mendapatkan kenikmatan ya Allah. Semua ini berasal darimu ya Allah. Berasal darimu ya Allah. Hah? Seperti itu. Karena gak bakal bisa saya mendapatkan kecuali karena Engkau ya Allah. Kan itu Pak. Tapi kira-kira bisa nggak seseorang akan mengkoneksikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapatkan harta yang haram? Oh ya Allah, ini harta haram, ini semua. Alhamdulillah ya Allah, semua ini berasal darimu ya. Bisa? Enggak. Maka tadi terputus kok koneksinya. Ya, ketika dia sudah mengambil harta orang lain dengan cara yang zalim, terputus hubungannya dengan Allah. Gak mungkin dia akan mengatakan, ya Allah, semua nikmat ini, semua harta yang zalim ini, semua alhamdulillah ya Allah ini berasal dari. Gak mungkin. Ya, tetapi harta yang halal, ya, pasti akan dikoneksikan oleh dia. Dia akan mengatakan, ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mendatangkan kenikmatan ini ya Allah. Sungguh aku tidak bisa melakukan apapun ya Allah. Yang mendatangkan rezeki hanyalah Engkau ya Allah. Tuh, kan gitu. Ya Pak. Ya, ketika seseorang melakukan Masya Allah bisa bermajelis ilmu seperti ini, dia koneksikan hatinya kepada Allah, bukan mengatakan, wah saya ini orang yang hebat nih, Masya Allah, saya yang lain-lain di rumah itu nggak ada apa-apanya, saya nih hebat, Masya Allah, sudah alim. Bukan seperti itu Pak. Tapi dia koneksikan, dia sandarkan kepada Allah, ya Allah saya nggak bisa apa-apa, tetapi saya nggak hebat ya Allah, tetapi Engkau lah yang maha hebat, yang mempermudah bagi saya untuk datang ke majelis ini, memberikan kekuatan kepada saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk bermajelis ilmu. Itu Pak. Itu orang yang beriman tuh ya. Pasti dia akan koneksikan seperti itu hatinya kepada Allah. Tapi bisa nggak dia lagi berzina, lalu kemudian dia koneksikan seperti itu? Hah? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Apa ya? Nah tadi dengan kemaksiatan itu, itulah yang mematikan hati manusia, lalu kemudian dia tidak akan menyandarkan ya segala perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jelas? Insyaallah. Nah itu pertama. Lalu kemudian apa Pak? Yang selanjutnya bahwasanya menzalimi harta orang lain, ya, maka harta tersebut akan dikalungkan pada hari kiamat nanti kepada dirinya sebagai penambahan azab dalam neraka jahanam. Itu gimana Pak? Ya, Pak, yang tertidur tidur ya enggak? Masya Allah, cuman nyenyak aja gitu Pak ya. Cuma nyenyak aja, cuman khusyuk, Masya Allah. Nggak tidur, cuman ya nyenyak, Masya Allah. Contohnya gimana Pak? Fenomena yang terjadi di masyarakat, yaitu mafia-mafia tanah. Ini biasanya. Dan ini biasanya terjadi, pelakunya adalah siapa?
salah seorang kerabat atau bagian dari keluarga yang memiliki tanah tersebut biasanya. Nah ini hati-hati Pak ya, yang punya tanah banyak, yang bakal dapat harta warisan. Nah hati-hati ya, jangan sampai menzalimi hak orang lain. Nah, lihat bagaimana Rasulullah SAW mengatakan apa? Man zalama qida shibrin minal ard. Barang siapa yang menzalimi tanah orang lain walaupun cuman sejengkal, Pak, cuman sejengkal, tuwiqahu min sabil ardiyin, maka akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat nanti ketika di dalam neraka jahanam tanah tersebut sebanyak 7 lapis bumi. Mungkin sekarang pikirku gimana caranya? Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menambahkan siksa pada hari kiamat nanti. Yang nggak bisa terpikirkan oleh kita sekarang ini. Pak, lihat dalam hadis ini. 1 hektar atau 2 hektar Pak disebutkan? Pak, tanah yang dizaliminnya 1 hektar atau 2 hektar? Sudah pernah ngezalimin harta tanah orang lain sejengkal Pak? Masya Allah. Siapa Ustaz yang zalim? Sebelahnya gitu sore itu. Masya Allah. Ya. Pak, hati-hati Pak. Nah ini kadang-kadang kita seperti itu, terutama bertetangga Pak ya. Ya, ketika bertetangga ya, Pak, Masya Allah, masih ada pembahasan sendiri nih kayaknya. Oh iya, saya gini-gini sebagainya. Developer, Masya Allah ya. Developer. Pak, jangan jauh-jauh ke developer. Kalau developer tuh 1 hektar, 2 hektar. Pak, kadang-kadang di depan rumah kita tuh, ya, tuh garasi itu, ya, depan rumah kita. Itu bukan hak kita. Ternyata kita tahu, ya, kita tahu ternyata apa? Itu bukan bagian dari tanah yang kita miliki. Lalu kemudian apa? Sengaja kita tambahkan begini yang seolah-olah menunjukkan itu adalah bagian dari tanah yang kita miliki. Antum lebih mengetahuinya, dan ini banyak terjadi di mana-mana. Ya, hati-hati. Ya, dan ini banyak terjadi di mana-mana. Dan bahkan saya dapatkan ada yang seperti itu juga. Ini rumahnya seperti ini. Ya, kemudian ada apa? Di depannya ada tanah Tanah yang milik pemerintah, bukan milik dia. Lalu kemudian apa? Dia bangun ya, semennya dan sebagainya. Untuk apa? Tempat parkir mobilnya. Ya akan ditanyakan. Ya, ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, kalau ada orang mau beli mobil, sebelum dia beli mobil, tahu dulu di mana tempat parkirnya. Ini nggak ada tempat parkir di rumahnya, dan nggak menyiapkan di mana tempat parkirnya, sudah beli duluan. Ya, nah ini banyak terjadi. Ya, ini banyak terjadi. Hati-hati, ya. Nah, Pak, ilmunya akan ditanya. Nah, seperti itu. Kadang-kadang apa? Ada jalan udah sempit, cuman untuk 1 mobil. Ya, cuman untuk 1 mobil. Ternyata mobilnya parkir di depan rumahnya. Akhirnya apa? Tetangga-tetangganya nggak ada yang bisa lewat. La haula wala quwata illa billah. Ini yang terjadi, Pak. Banyak sekali. Ya, saya hanya berdoa semoga nggak terjadi di sini. Masya Allah ya. Dan saya berdoa nggak terjadi di sini. Pak, maaf ngomongnya, ternyata ini pun dilakukan oleh orang-orang yang sudah benar-benar kuat agamanya. Seperti itu ya. Orang yang Masya Allah sehari-harinya sholat subuh berjamaah, sholat berjamaah, begini, dia berpuasa, dia membaca Al-Quran, tetapi kenyataannya dalam permasalahan ini dia telah menzalimi orang lain. Hati-hati Pak.
Nih Rasulullah mengatakan ya, barang siapa yang menzalimi tanah orang lain walaupun cuma sejengkal, akan dikalungkan pada hari kiamat nanti ketika di dalam neraka jahanam dengan 7 lapis penambahan azabnya. Sudah cukup seseorang dilempar Pak, sudah cukup seseorang dijerumuskan ke dalam neraka jahanam saja, itu sudah azabnya begitu Pak, pedih. Bahkan nggak dijerumuskan, enggak, cuma diletakkan di bawah kakinya, itu udah benar-benar dahsyat. Ini sudah dijerumuskan, ditambah lagi dikalungkan di lehernya dengan 7 lapis tadi, hanya dikarenakan sejengkal yang telah dia zalimi. Ini hati-hati Pak, ya hati. Waduh kata Bapak, repot nih, udah di permanen berarti ya, repot nih. Nah, tipe ya, maka tadi introspeksi diri, bertobat ini berarti. Nah, termasuk dosa besar Pak. Ya, termasuk dosa besar. Dan ini yang banyak terjadi di masyarakat, ya, seperti itu. Lalu kemudian juga yang kedua, kezaliman terhadap harta manusia, ya, membuat ruhnya itu tergantung gantung. Ini kezaliman apa Pak? Kezaliman apa ini? Hutang hutang. Ada orang-orang Masya Allah ketika datang pertama kali meminjam uang, Masya Allah lembutnya dahsyat, ya, menjadi orang yang paling sopan di seluruh dunia, Masya Allah. Gini dan sebagainya, diucapin semua alasannya, manis tutur katanya, ya, lembut perbuatannya. Pokoknya pada waktu itu ketika dia datang ke hadapan orang yang mau dihutangi, itu seolah-olah dia adalah orang yang paling mulia di dunia ini. Karena apa? Diperlihatkan ke. Tetapi ketika setelah dihutangi, nah ini dia nih, bukannya orang yang menghutang yang malah marah-marah, ya, ketika mau ngambil hutang yang telah diberikan, ini malah kebalikannya. Yang dihutangi malah yang marah. Ini itu ya, benar gak? Dan kemudian banyak banget alasannya, dari besok ke besok lagi, besok insya Allah, gitu. Sementara pada waktu itu dia mampu. Nah ini awas nih, orang yang meninggal dalam keadaan seperti ini gimana Pak? Ruhnya tergantung dan ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwasanya apa kata? Nafsul mu'min mu'allaqatun ya bidaini. Bahwasanya jiwa atau ruh seorang mukmin itu terkatung-katung dikarenakan apa? Hutangnya, sampai dia melunasinya atau ahli warisnya melunasinya. Nah itu Pak. Nah yang terjadi sekarang ini di masyarakat apa? Ngutang bayarnya sengaja tunda. Padahal dia mampu Pak, mampu untuk bayar. Atau kalau misalnya seandainya dia tidak mampu untuk membayar secara cash, secara keseluruhan, dia mampu untuk nyicilnya, tapi nggak dia lakukan, nggak dia lakukan. Dan repotnya lagi yang berhutang ini kalau ustadz lagi. Maaf Pak, ini terjadi. Ya terjadi. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang yang berilmu lalu kemudian malah apa? Dia mengamalkan keburukan tersebut. Terjadi. Ya. Dan Rasulullah SAW telah mengatakan apa Pak? Matul ghani dhulmun. Ya. Orang kaya, orang yang mampu untuk membayar hutang, tetapi kemudian dia menunda-nunda, zulmun, maka itu adalah kezaliman yang besar. Bahkan para ulama menetapkan kalau ada orang-orang yang menunda-nunda hutangnya sementara dia mampu untuk membayarnya, maka orang tersebut dicap sebagai orang yang fasik. Pak, ya, nggak main-main. Ya,
nggak main mah, dicap sebagai orang yang fasik. Ini tadi Pak ya, hati-hati dengan hutang. Siapa yang punya hutang di sini Pak? Saya yang punya hutang di sini? Masya Allah, hati-hati. Dicabutnya mahal Pak. Masih punya hutang, nggak ketahuan keluarganya, repot. Ya repot. Nah ini Pak, ya seperti itu. Nah ini yang banyak terjadi di masyarakat juga. Lalu kemudian apa lagi? Yang terjadi di masyarakat adalah apa? Mengambil harta orang lain dengan sumpah palsu. Ya Pak, ya mengambil harta orang lain dengan sumpah palsu. Tadi salah satunya juga bisa jadi kayak tanah tadi, diperkarakan, ya kan gitu, diperkarakan kepada hakim, kan gitu ya, diperkarakan kepada hakim, lalu kemudian dia bersumpah-sumpah bahwasanya ini adalah bagian dari tanah saya, begini dan sebagainya. Ataupun kemudian yang lainnya berkenaan dengan hutang juga, dia bersumpah mengatakan apa, saya nggak pernah berhutang kok, nggak ada buktinya, kata dia. Repot juga memang pada itu, karena sebelumnya mereka adalah best friend, bestie. Kan gitu, ya Pak. Karena kebestian mereka akhirnya apa? Dipinjemin uangnya secara cuma-cuma. Ya udah dipinjemin 2 juta, 3 juta, ya tanpa ada catatan bukti sama sekali pada itu. Pas ketika diminta, kata dia, ya, saya nggak punya hutang. Sampai kemudian Pak bersumpah-sumpah, kan gitu. Atau ketika orang yang dihutangi tadi ternyata dia meninggal, ternyata keluarga tahu bahwasanya si fulan itu pernah berhutang kepada ayahnya, kan seperti itu. Akhirnya ahli warisnya meminta hutang tersebut, kata dia, demi Allah, ya nggak pernah saya nggak pernah berhutang kepada dia. Ini hati-hati nih, ya hati-hati. Allah katakan apa? Kata Rasulullah SAW, man iqtata haqqan imri'in muslimin biyaminihi. Barang siapa yang mengambil harta seorang muslim dengan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah? Faqad aujaballahu lahu an-nar. Maka Allah telah mewajibkan untuknya neraka jahanam. Wa harramallahu alaihil jannah, dan Allah haramkan baginya surga. Lalu kemudian salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ya walaupun itu adalah syai'an yasirun ya Rasulullah, apakah kalaupun barangnya itu adalah barang yang remeh ya Rasulullah? Lalu kemudian Rasul pun memberitahukan, wa in qadhiban min arak, walaupun itu hanya sebatang siwak. Kalau akhirnya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk mengambilnya, maka tadi, ya Allah wajibkan bagi neraka jahanam dan Allah haramkan surga baginya. Ya Pak, benar gak? Kan ada yang seperti itu Pak ya. Apalagi anak-anak muda gitu ya, seperti itu. Gara-gara pulpen, sumpah dia mau. Dia tahu nih, ini pulpen orang lain. Lalu kemudian apa? Demi Allah ini pulpen saya nih. Seperti itu. Begitu juga ketika bertetangga, ya Pak, ketika bertetangga, serokannya mungkin hampir-hampir sama, serokan. Ya, ketika bertetangga, serokannya hampir sama, tapi dia tahu nih, ini serokan bukan milik dia nih. Lalu kemudian dia bersumpah atas nama Allah, ini serokan saya. Kan seperti itu. Nah ini banyak ketika bertetangga ataupun alat-alat yang lain. Hati-hati Pak. Tadi kata Rasulullah, Allah wajibkan bagi neraka jahanam dan Allah haramkan surga baginya. Pak, Masya Allah. Kalau diharamkan surga baginya, artinya apa Pak? Ya, abadi nggak Pak? Abadi? Pertanyaannya, apakah seseorang yang meninggal sementara dia menzalimi harta orang lain, dia akan selama-lamanya dalam neraka jahanam?
Apa? Selama-lamanya enggak? Lah, terus tadi diharamkan surga baginya. Hah? Gimana itu memahaminya? Ambil cemplungin lagi ya, ambil cemplungin. Apa nih kayak gitu dia? Ada istirahatnya, Masya Allah. Pak, makanya Masya Allah, ini Bu, butuh seperti ya, butuh Pak, pemaham. Sementara ini kita mengetahui bahwasanya Pak, satu-satunya dosa yang membuat seseorang itu abadi dalam neraka jahanam apa Pak dosanya? Kesyirikan. Oh, semua langsung nyebut syirik semua, Masya Allah. Tapi tadi saya katakan, Pak, tadi disebutkan dalam hadis ini dia diharamkan surga baginya. Lalu bagaimana maknanya? Wah, ini lagi ada majelis yang kedua nih Pak. Ya, dalam majelis ada majelis yang lainnya, Masya Allah. Ya, dalam majelis ada majelis yang lain. Ini hebatnya majelis ini berarti Pak, Masya Allah. Wah, ini dahsyat. Ada melek semua ya Pak ya. Nah, tadi kita katakan bahwasanya Pak, satu-satunya dosa yang membuat seseorang abadi di dalam neraka jahanam adalah apa? Kekufuran, kesyirikan dan lain sejenisnya. Seperti itu. Ya, sejenisnya. Dan ini Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan dan dia mati dalam kesyirikan tersebut, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni dosa-dosa selainnya. Tuh. Berarti apa? Dosa yang selainnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diampuni hanyalah kesyirikan, kekafiran dan lain sejenisnya pokoknya. Seperti itu. Yang lainnya Allah ampuni. Lalu bagaimana dengan hadis ini yang tadi disebutkan bahwasanya orang-orang yang mengambil harta kaum muslimin dengan sumpahnya, maka wajib baginya neraka jahanam dan Allah haramkan baginya surga. Gimana nih memaknainya Pak? Masukin, naikin Islam, masukin lagi gitu. Pak, maknanya yang pertama, ya, makna secara hakiki, yaitu apa? Dia benar-benar dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan diharamkan baginya surga selama-lamanya. Kalau pada waktu itu dia berkeyakinan, Pak, yakin di dalam hatinya bahwasanya mengambil harta orang lain dengan bersumpah itu nggak masalah. Kata dia nggak masalah. Ya, contoh gimana? Riba, kata dia. Dalam keyakinan dia riba itu nggak masalah. Kata dia seperti itu. Maka pada waktu dia telah terjerumus ke dalam kekufuran. Karena apa? Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan keharaman riba. Pak, seperti itu. Ya, mencuri nih, kata dia nggak masalah. Yang penting mencurinya kayak mencuri Robin Hood, kata dia. Dan itu dia yakini dalam hatinya, kan gitu. Dia yakini dalam hatinya. Maka pada waktu itu dia telah terjerumus ke dalam kekufuran. Karena apa? Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan tentang apa? Dosa besarnya atau haramnya apa? Mencuri harta orang lain. Yes, Pak. Ini mengenai tentang keyakinan seseorang. Jadi kalau seseorang sampai meyakini, lalu kemudian dia pun menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia menentang dengan keyakinannya terhadap apa yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW, maka dia terjerumus ke dalam kekufuran. Sama Pak, kayak gini Pak. Contohnya, seseorang meyakini bahwasanya perzinahan itu asalkan suka sama suka nggak ada masalah, kata dia. Dan dia meyakini hal tersebut Pak, bukan dengan hawa nafsu, bukan maksudnya dia melakukan perzinahan hawa nafsu, tapi dia yakin. Kalau dia yakin, oh ternyata zina itu haram sebenarnya, tapi gara-gara ya hawa nafsu dan sebagainya terjadilah perzinahan, maka tidak sampai terjerumus pada kekufuran. Tapi kalau keyakinan dirinya, dalam hatinya dia meyakini, oh bahwasanya perzinahan itu kalau dilakukan suka sama suka maka nggak apa-apa dan itu nggak haram.
maka dia telah terjerumus ke dalam kekufuran. Kenapa? Dia telah mengingkari Al-Quran maupun sunnah yang telah menjelaskan keharaman perzinahan. Apa? Allah taala, saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Nah itu ya. Nah itu hati-hati. Kalau sampai halalkan dan berkeyakinan seperti itu. Beda kalau seandainya tadi kita katakan ada seseorang berzina, tapi dia tahu dan dia berkeyakinan bahwasanya zina itu haram, tahu dia. Tapi gara-gara hawa nafsunya dia melakukannya, maka terjerumus pada dosa besar, tidak sampai kepada Jelas bedanya, Pak? Jelas bedanya? Nah, tadi pun juga seperti itu. Kalau sampai ada seseorang berkeyakinan bahwasanya apa? Mengambil harta orang lain dengan bersumpah itu nggak masalah, dibenar-benarkan saja dalam agama, maka pada waktu itu dia telah terjerumus ke dalam kekufuran. Kenapa? Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan keharamannya. Itu pertama, Pak. Ya, itu kalau misalnya dia berkeyakinan seperti itu, maka dia terjerumus ke dalam kekufuran. Kalau sudah terjerumus ke dalam kekufuran, tepatnya di mana? Di dalam neraka selama-lamanya. Karena apa? Karena dia sudah berkeyakinan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Ya, maknanya secara hakiki. Adapun maknanya yang kedua, ya, maksudnya dia diharamkan surga baginya, yaitu pengharaman sementara waktu, bukan pengharaman selama-lamanya. Paham, Pak? Ya, gimana? Ya tadi, ya ketika apa? Ketika dia memang sudah meyakini bahwasanya oh ini perbuatan haram nih, tapi gara-gara hawa nafsunya dia melakukan apa? Perbuatan tersebut, kan gitu. Maka pada waktu itu surga diharamkan sementara waktu bagi dirinya. Kalau gitu tempat yang dihalalkan di mana? Neraka jahanam. Nah, kok disebutkan itu kok haramnya, Pak? Keharaman baginya surga pada waktu itu menunjukkan waktu yang begitulah lama dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Paham, Pak? Paham? Jelas, Pak ya? Nah, jadi hati-hati nih, ya. Nah, ini juga Pak menunjukkan apa? Dampak besar atau keburukan dari orang yang bersumpah atas nama Allah untuk mengambil harta manusia. Ini biasanya kalau dibawa ke pengadilan, ya Pak ya, seperti itu ya, bawa sumpah-sumpah atas ini dan sebagainya. Kenapa keburukannya yang begitu besar? Yang pertama, dia membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala atas kedustaannya. Ini udah dosa besar nih. Ya. Dia membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala untuk kedustaannya. Ini hampir sama kayak perbuatannya orang-orang Yahudi nih. Ya. Membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala untuk kedustaan yang ingin mereka lakukan. Ini hampir sama kayak perbuatannya orang Yahudi. Yang kedua, tadi dia memakan harta orang lain secara zalim, secara batil. Jadi apa, Mbak? Dosanya double. Itu sehingga ya tadi Rasulullah mengatakan apa? Faqad aujaballahu lahu annar. Allah wajibkan baginya neraka jahanam wa harramallahu alaihi jannah, dan Allah haramkan baginya surga. Artinya apa? Dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam waktu yang begitulah. Yes, Pak. Sementara 1 hari di dalam neraka jahanam atau di akhirat nanti seperti apa, Pak? 1000 tahun menurut perhitungan manusia di dunia ini, Pak. 1 hari di sana, Pak. Lalu bagaimana kalau seandainya dia divonis di sana 1000 tahun? Apa? Gimana kalau seandainya dia divonis di sana di akhirat pada waktu itu di neraka jahanam 1000 tahun? Tuh hitung aja, Pak. 1000 kali 1000. Sorry itu. Hati-hati. Ini mungkin
Di sini aja Pak ya dulu Pak ya. Nah, udah habis ya. Tadi udah masuk suruk ya. Nah. Ya, foto. Ya, mau bertanya silahkan. Maka saya hentikan kalau seperti itu ya. Nah, foto Pak kalau misalnya ada yang bertanya. Ada? Boleh sekarang udah siap. Adakah kewajiban bagi si peminjam? Nah, kalau ini kan kita bahas yang pinjam nih. Sekarang yang ngasih pinjam, adakah kewajiban untuk ngasih tahu gitu? Nah, terus ini kan itu kan. Nah, apa hukumnya kalau orang yang ngasih pinjam itu nggak ngasih tahu? Maksudnya ngasih pinjamnya ya udah ngasih pinjam. Dia kembaliin mau enggak? Ikhlasin aja lah gitu ya gitu. Enggak Ikhlas juga waduh. Ya. Dia pasti ada yang tahu nih keluarganya gitu. Iya. Nah ini jumlahnya tuh banyak gitu. Dia biar tahu terangkan. Masya Allah. Ya, pertanyaan yang pertama adalah apa tadi? Satu dulu Pak ya. Tadi bahwasanya berkenan dengan orang yang dipinjemin. Nah, apakah pada waktu wajib bagi dirinya untuk mengingatkan gitu seperti itu ya? Wajib bagi dirinya untuk mengingatkan orang yang meminjam. Pertama Pak, aturan di dalam agama Islam. Ketika terjadi pinjam meminjam, maka disyariatkan atau dianjurkan untuk saling mencatat di antara keduanya. Tuh, artinya apa? Artinya ini menunjukkan bahwasanya seseorang harus mengingatkan, kan gitu seperti itu. Harus mengingatkan kepada si yang ininya meminjam atau kepada ahli warisnya ketika dia meninggal. Ini loh bahwasanya ada terjadi pencatatan di antara kami bahwasanya si fulan itu meminjam. Artinya apa? Ini orang harus mengingatkan. Kan gitu, Pak. Itu fungsi dari apa? Pencatatan tersebut. Kan gitu. Kalau mungkin saja si fulan itu lupa. Atau kemudian tiba-tiba dia hilang, cuma ada ahli warisnya. Atau kemudian tadi dia ada catatan tersebut. Artinya apa? Dengan catatan tersebut dan Allah perintahkan untuk mencatat agar apa? Si fulan ini yang meminjamkan mengingatkan kepada siapa? Si ahli waris atau si yang berhutang. Itu fungsinya mencatat. Apa ya? Seandainya oke itu. Enggak, berarti kan terjawab ya. Terjawab ya, berarti apa? Artinya kalau si yang berhutang ini kelupaan atau dia meninggal, maka si fulan ini yang meminjami wajib untuk mengingatkan. Sudah terjawab? Sudah terjawab. Yang keduanya? Itu normalnya kan. Kalau yang nggak normal ya. Yang hutang juga gimana? Jadi juga lupa yang ngasih hutang. Berarti sama-sama lupa nih. Nah, ini lihat beda apa ya? Sama-sama lu. Mungkin yang hutang ingat. Yang hutang ini gimana nih coba? Jadi gimana nih coba? Oke Pak, maksud saya paham. Dari pertanyaan beliau ini. Contoh begini, ada terjadi hutang di antara mereka. Lalu kemudian yang menghutangi anggaplah dia lupa, dia hilang. Lalu kemudian yang berhutang pun juga pergi kemana? Ya, dan ternyata dia ingat. Ya, dia ingat saya punya hutang kepada si fulan. Lalu kemudian dia mau bayar hutang. Misal contoh, dia mau bayar hutang, ternyata si fulan yang mau dibayarkan hutang tersebut sudah nggak ada lagi. Beserta ahli warisnya juga nggak ada. Terus apa yang harus dia lakukan? Sementara dia pengen bayar hutang. Apa yang harus dilakukan, Pak? Ahli warisnya nggak ada. Sementara yang dihutangi pun sudah meninggal atau nggak ada. Apa yang harus dia lakukan, Pak? Jamain aja kan gitu, Pak ya? Enggak. Apa yang harus dilakukan? Iya. Keluarkan harta tersebut ya atas nama si fulan dan mengatakan, katakan, ya Allah, tolong sampaikan harta ini kepada si fulan. Ya, dalam hatinya ya Allah, dia minta, ya Allah tolong sampaikan harta ini kepada si fulan. Udah, taruh di kotak amal. Insya Allah itu harta akan tersampaikan kepada si fulan lewat jalur manapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah yang mengatur rezeki seseorang.
Ya, Pak. Itu yang antum inginkan kan? Ada tadi. Yang ketiganya, Masya Allah, banyak banget berarti ya. Dua-duanya nggak pengen gitu. Ini ada tadi setelah dikasih ke apa? Ahli warisnya atau bukan? Si yang berhutang? Diamalkan, disedekahkan. Datang. Enggak ketemu. Iya, datang akhirnya gitu kan? Bagi badan korbannya. Iya. Tadi maksudnya ketemu gitu kan? Maksudnya datang ya. Dia begini Pak, contohnya Masya Allah. Dia punya utang kepada si Fulan 2 miliar. Udah ditunggu-tunggu 10 tahun gak ketemu-temu. Aduh, akhirnya bingung. Dia keluarkan, ya Allah, nih 10 miliar, tolong sampaikan kepada si Fulan. Dia keluarkan, dibagikan ke fakir miskin dan lain sebagainya. Sejam kemudian dia balik ke rumahnya, ternyata orang yang dihutangi datang. Repot nih 10 miliar nih. Gimana berdua itu keadaannya? Pak, wajib bagi dia untuk mengembalikan 10 miliar tersebut. Ya nggak bisa. Pak, wajib bagi dirinya untuk mengembalikan 10 miliar tersebut. Karena apa? 10 miliar tersebut menjadi hak orang tadi itu. Nah, lalu bagaimana dengan 10 miliar dia? Ya sudah, jadi sedekah di jalan Allah. Kan mereka mau sedekah. Dan ingat tapi Pak, bentar ya. Bentar Pak, Masya Allah, Masya Allah. Ya, bentar. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanah bil fi kulli sumbulatin mi'atu hab. Ya. Ini majlis di atas majlis nah. Ya. Ini repot Pak ya tadi ya, sudah sore itu. Allah katakan perumpamaan bagi orang-orang yang menginfakkan harta jalan Allah Subhanahu wa taala kama tali habbah, itu bagian satu bi anbatat sab'a sanabil, yang kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap tangkai tumbuh menjadi 700 biji. 100 biji, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan lebih banyak lagi bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga dalam ayat yang lainnya berkata, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yaitu bersedekah. Pak, dengan istilah pinjaman, kalau pinjaman wajib dikembalikan enggak? Wajib enggak? Nah, ini yang meminjam adalah Allah. Allah kira-kira ingkar janji enggak? Allah katakan, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik, yaitu bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan lebih banyak lagi dengan berlipat-lipat ganda. Nah, seperti itu. Jadi kewajiban dia tetap harus diberikan. Adapun yang seperti ini, mau nggak mau ya sudah hilang gitu. Pilihan adalah apa? Mengikhlaskan atau tidak ikhlas. Mengikhlaskan, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin, lihat Pak, dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan mengembalikannya. Dan kita pun juga sudah mengetahui bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan rezeki manusia tidak akan mungkin bisa berkurang dengan kejadian seperti itu. Dan juga tidak akan mungkin bisa bertambah dengan memakan harta orang lain. Kan gitu. Paham Pak? Makanya orang-orang yang sudah beriman terhadap takdir Allah, ya, terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala mengenai rezekinya, dia aman-aman aja Pak. Dia gak bakal mau mentolimi harta orang lain. Terjadi perselisihan di antara mereka, dia pasti lebih cari aman. Ya sudah, Masya Allah, saya punya hutang, terjadi kelupaan di antara kita, ya sudah, saya bayarkan 1 juta. Kalau kamu memang mengklaim seperti itu dan tidak ada catatan di antara kita. Tuh, orang yang beriman terhadap takdir dan ketentuan rezeki yang telah Allah tetapkan. Tapi kalau orang yang kurang imannya, ya, terjadi seperti perselisihan di antara mereka, wow, benar-benar tuh habis-habisan di antara mereka. Kan gitu. Ya Pak. Sama seperti kayak misalnya apa? Kayak di jalan, mobil serempetan di antara keduanya, kemudian penyok tuh, ya.
Kalau orang yang beriman terhadap takdir dan ketentuan terhadap rezekinya, itu santai aja, tenang. Tapi orang yang nggak beriman langsung mulai. Kalau nggak, saya duluan yang marah, dia duluan yang marah nih. Akhirnya apa? Dia marah-marah duluan untuk apa? Supaya orang tersebut bisa mengganti penyoknya. Padahal yang nabrak adalah dia. Kan gitu. Tapi kalau orang itu ya, oh ya sudah, kalau memang seperti itu keinginannya, ya, dan kalau memang seperti itu dan gak ada jalan lain, ya sudah saya bayarkan. Ya, tapi ingat, tanggung sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun rezeki saya, Allah yang menanggungnya. Engkau bertanggung jawab di hadapan Allah. Akan ada azab baik di dunia maupun di akhirat. Bisa jadi di dunia, di Allah percepat, ya, setelah itu ketabrak lagi seperti itu, atau Allah tangguhkan di akhirat. Itu gitu loh orang-orang yang beriman. Ya Pak ya? Nah, barakallahu fikum. Ada lagi? Ada lagi? Masuk. Nah, tadi kan disampaikan kalau yang mengutang, yang memberi pinjaman itu wajib mengingatkan. Apa hukumnya jika dia tidak mengingatkan? Nah, masya Allah ya. Lalu bagaimana kalau seandainya, ya, bukan tadi kita katakan dianjurkan untuk mengingatkan, ya seperti itu. Lalu bagaimana kalau seandainya akhirnya dia tidak mengingatkan pada waktu itu? Ya pada dasarnya memang kebanyakan manusia pada waktu itu kalau ketika dia dihutangnya sudah tanggung jawab siapa? Yang berhutang gitu Pak ya. Lalu bagaimana kalau seandainya dia sengaja tadi udahlah gak saya ingatkan, mati pun dia gak saya ingatkan kepada ahli warisnya. Dengan niatan seperti itu, apalagi dengan niatan tadi apa? Biar apa? Nanti ketika di akhirat saya akan minta kepada Allah tambahan pahala. Karena apa? Si fulan telah ngambil harta saya. Kan gitu tadi kata antum ya. Jadi sengaja dia tidak mengingatkan si yang pembayar hutang dan juga apa si yang berhutang, dan tidak mengingatkan ahli warisnya juga bahwasanya si fulan ini punya hutang. Maka orang ini berdosa, Pak. Ya, apalagi dengan niatan seperti tadi. Dengan niatan apa? Oh, nanti di akhirat transfer pahala, ada transfer pahala. Nah, ini berdosa ya. Padahal kita seperti itu. Nah, harus dosa pokoknya Pak ya. Ketentuan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengetahui hatinya. Kalau saya hanya berhukum pada sesuai dengan yang diceritakan aja, kan gitu seperti itu. Allah mengetahui apa yang ada di hati seseorang. Seorang sengaja, sudahlah. Mampus deh nanti ya dia. Ya gitu Pak. Ya, kita sebagai seorang muslim, kita pun bukankah kita berdoa? Allah ajarkan dalam doanya, dalam firman-Nya apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa orang-orang yang beriman sebelum kami. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Dan jangan ya Allah Engkau biarkan ada kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Jangan Engkau biarkan ya Allah ada kebencian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Yang tadi antum gambarkan, ada kebencian nggak? Benci. Sehingga akhirnya apa? Seperti itu. Yang harusnya seorang muslim dengan muslim yang lainnya apa? Saling mendoakan agar mereka sama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seorang tersebut tetanggaan, ya temenan. Harusnya mereka saling mengingatkan, karena mereka nanti insya Allah di akhirat akan saling memberikan syafaat di antara mereka, kan gitu. Ya Pak. Hah? Jangan malah begitu sore itu. Nah, bukankah Rasulullah SAW juga mengajarkan apa? Sab'atu yadhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah ketika di padang mahsyar. Salah satunya apa? Rajulani tahabba fillah. 2 orang yang mereka saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi. Mereka berkumpul karena Allah wa tafarraqa alaihi. Dan mereka pun berpisah karena Allah. Nah, tadi di antara mereka berdua ini terjadi saling hutang piutang. Yang satu menghutangi karena Allah, kan gitu. Saya berikan pinjaman supaya apa? Saya mendapatkan pahala. Yang satu pun juga gara-gara seperti itu. Oh, orang ini adalah orang baik. Orang ini adalah orang yang bisa memberikan pinjaman kepada saya. Kan seperti itu. Tadinya bagus, kan gitu. Pertemuan mereka bagus. Mereka saling menyayangi karena Allah, saling membantu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya mereka tadinya mau masuk dalam 7 golongan ini, tapi gara-gara niat yang buruk tadi malah masuk dalam 7 golongan dalam neraka jahanam. Ini bisa-bisa. Enggak ada 7 golongan tadi Pak ya. Enggak ada 7 golongan dalam neraka jahanam. Artinya apa? Malah dimasukkan ke dalam neraka jahanam.
hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Sambung Pak ya? Sudah? Udah ya? Masya Allah. Karena apa? Sudah ada majelis, mau siap-siap majelis lagi di situ kayaknya. Ya, kalau itu bukan majelis, itu namanya majlas. Namanya saudara itu. Baik, Masya Allah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pahala yang besar di sisinya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita dalam surga Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.